Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dida Zara Hadian dengan NIM 23030174071 dari kelas PN 2023A. Di sini saya akan membahas salah satu materi irisan kerucut, yaitu elips. Kemarin kita udah bahas parabola yang merupakan salah satu materi irisan kerucut juga. Nah, sekarang kita mulai untuk memasuki pembahasan elips. Nah, sebelum memasuki pembahasan elips, kita itu perlu tahu elips itu apa sih sebenarnya. Jadi, yang pertama kita akan membahas definisi elips. Tuliskan terlebih dahulu di sini A. Definisi elips. Jadi, elips itu sebenarnya apa sih? Elips yaitu tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya suatu titik tertentu dinamakan titik fokus terhadap garis tertentu atau dinamakan garis direktrix. Tetap. Jadi, elips itu tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak suatu titik tertentu, yaitu titik fokus terhadap garis tertentu atau garis direktrix itu tetap. Yang mana perbandingan ini itu disebut eksentrisitas. Sentrisitas. Atau biasanya dilambangkan dengan huruf E kecil. Di mana pada elips eksentrisitasnya itu kurang dari 1. Nah, kemarin kalau parabola eksentrisitasnya sama dengan 1. Nah, kalau elips itu eksentrisitasnya kurang dari 1. Nah, di sini aku mau tulisin dulu. Rumus eksentrisitasnya itu sebenarnya gimana sih? Kalau sesuai dengan definisi, eksentrisitas itu kan perbandingan jarak titik-titik ke fokus. Ini gini. Jarak titik-titik ke direktrix. Yang mana pada elips eksentrisitasnya pasti kurang dari 1. Nah, sekarang aku mau ilustrasikan terlebih dahulu elips itu kayak gimana sih? Di sini aku misalkan ada titik P, di titik F, dan juga ada garis. Ini ada garis. Jadi, di sini F itu fokus ya. Lalu D di sini itu direktrix. Nah, karena tadi elips itu perbandingan jaraknya, jadi di sini aku tarik garis titik P ke garis D, lalu titik P ke fokus. Nah, di sini titik P itu ada titik P aksen. Jadi, jarak P ke P aksen itu jarak dari P ke garis direktrix. Lalu dilambangkan dengan D kecil seperti ini. Nah, jika P itu berada pada elips, maka jarak P ke P aksen jarak P ke fokus dibandingkan dengan jarak P ke P aksen itu sama dengan eksentrisitasnya. Di mana eksentrisitasnya tadi pada elips
kurang dari 1. Nih. Nah, jadi kita udah tahu nih definisi elips, eksentrisitas, dan juga ilustrasi elips secara umum. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi elips, kita akan membahas tentang istilah-istilah apa saja yang ada pada elips. Izin menghapus. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang istilah-istilah apa aja sih yang ada di elips. Di sini aku udah gambarin elipsnya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ada beberapa orang yang gambar elips itu dengan cara yang unik? Jadi, di titik fokusnya di F1 dan F2 ini ditancetin paku. Nah, pakunya ini ada karetnya. Nah, karetnya ini nanti diputar dengan spidol. Jadi, spidolnya ngegambar kayak gini. Nah, lebih jelasnya akan ada di video berikut ini. Oke, langsung aja kita bahas istilah-istilah apa aja sih yang sebenarnya ada di elips itu. Yang pertama, ada F1 dan F2. Ini adalah fokus. Yang ini, F1 dan F2 itu fokus. Nah, selanjutnya ada D1 dan D2 adalah directrix. Nah, ini garis D1 dan juga D2 itu merupakan garis directrix. Nah, jika P ini berada pada elips, maka jarak P ke F1 dibandingkan dengan jarak P ke D1 itu sama dengan jarak P ke F2 dibandingkan dengan jarak P ke D2. Nah, ini sama dengan eksentrisitas, di mana E-nya itu kurang dari 1. Nah, selanjutnya di elips itu juga ada puncaknya. Jadi, V1, V2, T1 dan T2 adalah puncak elips. Nah, jadi V1, V2, T1, dan T2 itu merupakan puncak elips. Yang mana berarti elips ini memiliki 4 titik puncak. Nah, selanjutnya ada O. Titik O ini adalah pusat dari elips. Yang mana berarti jarak O ke V1 itu sama dengan jarak O ke V2, yang mana di sini berarti dia itu A. Nah, lalu jarak O ke T1 itu juga sama dengan jarak O ke T2, yaitu di sini B. Nah, ada lagi jarak O ke F1 sama dengan jarak O ke F2 sama dengan C. Di sini O F1, O F2 itu C. Nah, selanjutnya ada ini V1, jarak V1 ke V2. Aku tulis garis dari V1, V2 dan T1, T2. Garis T1, T2 adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini ada ada sumbu panjang dan juga ada sumbu pendek. Di sini, sumbu panjang itu apa sih, Kak? Sumbu panjang yaitu sumbu simetri yang memuat fokus. Berarti di mana tuh? Ini aku tulis dulu. Sumbu simetri. Langsung aja gini ya. Yang memuat fokus gitu aja. Yang memuat
Berarti di sini itu di mana sih yang sumbu simetri atau sumbu panjang itu yang memuat fokus? Nah, di sini berarti dari V1 ke V2. Ini kan ada memuat fokus F1, F2 nih. Kita tulis aja di sini, V1, V2. Ini ya. Nah, lalu ada sumbu pendek. Tadi kan sumbu simetrinya ada dua, sumbu panjang sama sumbu pendek. Ini ada sumbu pendek. Nah, sumbu pendek itu apa? Berarti sumbu pendek itu kebalikannya. Berarti yang tidak memuat fokus. Nah, di sini yang mana yang tidak memuat fokus? Berarti yang T1, T2. Kita tulis aja T1, T2. Nah, lalu ada juga tali busur nih. Tali busur yang memuat fokus, itu disebut tali busur fokus. Disebut tali busur fokus. Tali busur fokus. Nah, selanjutnya ada juga nih tali busur lagi. Tali busur yang tegak lurus dengan sumbu panjang. Nah, ini itu berarti yang mana? Dengan sumbu panjang. Sumbu panjangnya tadi V1, V2. Berarti yang tegak lurus dengan sumbu panjang yaitu tali busur sini. Tadi kan ada tali busur yang memuat fokus nih. Yang memuat fokus berarti di V1 dan V2. Berarti tali busur apa? Di sini berarti tali busur AB dan CD ya di sini tadi ya. Berarti yang tegak lurus juga sama. Ini tapi disebut yang tegak lurus itu khusus disebutnya latus rectum. Nah, latus rectum ini yang mana sih, Kak? Yang A, B, dan juga CD. Berarti di sini aku tuliskan tali busur AB dan tali busur CD. Gini ya. Sorry. Tali busur AB dan juga tali busur CD. Nah, yang terakhir yaitu tuas garis yang menghubungkan titik-titik pada elips dengan fokus. Nah, itu dinamakan apa? Dinamakan jari-jari fokus. Jari-jari fokus. Nah, berarti di sini yang mana sih yang merupakan jari-jari fokus itu? Jari-jari fokus itu jarak P ke F1 dan juga P ke F2. Jadi P F1 dan P F2. Ini kelihatan nggak? Nah, jadi istilah-istilah pada elips itu ada fokus, ada direktris, ada juga puncak elips, ada juga pusat elips, dan juga ada sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini tadi ada dua, sumbu panjang dan sumbu pendek. Lalu ada tali busur fokus, ada latus rectum, dan juga yang terakhir ada jari-jari fokus. Nah, setelah belajar terkait definisi elips dan juga istilah-istilah pada elips, selanjutnya kita akan mencari persamaan umum dari elips. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait persamaan umum elips. Di sini aku udah gambar di sumbu koordinat kartesius komponen-komponen elips yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan umum elips. Tetapi di sini aku belum menuliskan koordinat titiknya itu berapa. Nah, sekarang aku mau tuliskan koordinat titiknya itu berapa. Kita mulai dari model ini aku titik P dulu.
Titik P ini aku buat alfa, beta. Dia aksisnya alfa dan ordinatnya beta. Nah, sekarang kita cari titik F1. Nah, titik F1 ini berapa sih koordinatnya? Kita bisa lihat berarti titik F1 itu aksisnya itu A plus C dan ordinatnya itu masih sama yaitu beta. Nah, selanjutnya titik F2. F2 ini berarti alfa dikurangin C itu aksisnya dan ordinatnya masih sama beta. Nah, lanjut ke titik T1. Titik T1 berarti T1 di mana? T1 sini. Berarti aksisnya dia alfa, sedangkan ordinatnya berarti dia beta plus A plus B. Ini. Nah, selanjutnya ada titik T2. Titik T2 aksisnya masih sama yaitu alfa karena mereka segaris ini. Nah, untuk ordinatnya dia beta min B. Seperti ini. Beta min B. Nah, selanjutnya ada titik V1. Titik V1 ini dia berada di sini. Berarti titik V1 ini itu alfa plus A, dia ordinatnya beta. Nah, selanjutnya ada titik V2. Titik V2 berarti di sini berarti dia aksisnya alfa min A, beta. Oke. Nah, setelah kita mengetahui titik koordinat dari titik-titik ini, langkah selanjutnya kita bisa mencari persamaan direktrisnya. Oke, langkah pertama. Mencari persamaan direktris. Mencari persamaan direktris, kita lihat dulu. Di modal awal kita dapat jarak P ke F1 itu sama dengan C. Sedangkan jarak P ke V1 itu sama dengan A. Di mana A ini lebih besar daripada C. Kita lihat di gambar ini. Nah, selanjutnya kita juga punya V1 dan V2. Yang mana V1 dan V2 ini berada pada N. Nah, sehingga kita kembali ke eksentrisitas. Berarti jarak dari V1 ke F1 banding dengan V1 ke D itu ini, titik D ini berada pada garis direktrisitas. Berarti titik V1 ke direktrisitas itu sama dengan eksentrisitas. Ke garis direktrix maksudnya tadi ya. Nah, selanjutnya ada jarak dari V2. V2 ini ke F1, ke titik F1 dibandingkan dengan jarak V2 ke direktri. Nah, itu sama dengan eksentrisitas juga. Nah, di sini kita lihat. Jadi, V1 ke F1 itu di sini kan berarti V1 ke F1 berarti A dikurangin C. A min C. Banding dengan V1 ke D. Ini kan ya berarti. Nah, ini itu dari V1 ke D itu sama dengan jarak P ke D dikurangin A. Berarti PD min A. Nah, sedangkan yang ini dari V2 ke F1 itu berarti A dikurangin ini A kan? A ditambah C katanya. A tambah C plus V2 ke D. V2 ke D ini berarti jarak P ke D ditambah dengan A. PD plus A itu sama dengan X dan K. Oke, sudah ketemu seperti ini. Sekarang
ini kita kalikan silang. Jadinya A min C sama dengan E kali PD min A. Ini persamaan pertama. Lalu ini A plus C sama dengan E kali PD plus A. Ini persamaan kedua. 1, 2. Oke. Langkah selanjutnya, kita bisa jumlahkan persamaan 1 dan 2 ini tadi. Oke. Jumlahkan per 1 dan 2. Nah, sekarang kita jumlahkan, berarti A min C sama dengan E PD min A. A plus C sama dengan E PD plus A. Kita jumlahkan. A plus A, 2A, min C plus C habis. E kali PD, EPD ditambah EPD berarti 2 kali EPD. Nah, EA min EA ditambah EA habis, berarti sekarang kita bisa bagi kedua ruas dengan 2. Jadi A sama dengan EPD. Nah, berarti di sini kita bisa dapatkan PD sama dengan A per E. Seperti ini. Kita mendapat persamaan ini. Nah, karena PD itu sama dengan A per E, jadi kita bisa tahu rumus direktrisitas, persamaan direktrisitasnya sama dengan X ini. PD berarti ini kan A per E kan. Berarti dia itu kan ini alfa kan tadi, berarti alfa plus PD. Nah, PD-nya ini berapa? PD-nya kan A per E. Ini berarti persamaan direktrisitasnya itu X sama dengan A plus A per E. Nah, udah ketemu. Di sini aku izin hapus untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita bisa mengulangkan persamaan 1 dan 2. Ini aku hapus dulu. Kurangkan. Nah, kita kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. A dikurangin A habis. Lalu min C dikurangin C, jadi 2C. Sama dengan EPD dikurangin EPD habis. Min EA dikurangin min EA, berarti min 2EA. Nah, sekarang kita bisa bagi kedua ruas dengan negatif 2. Di sini berarti C sama dengan EA. Ini udah ketemu C sama dengan EA. Di sini aku tulis dulu C sama dengan EA. Nah, selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, setelah mencari persamaan direktris, kita bisa mencari hubungan dari A, B, dan E. Di sini aku izin hapus. Nah, langkah yang kedua yaitu mencari hubungan A, B, dan E. Di sini berarti kita kembali ke eksentrisitas di awal. Di sini kita punya titik T1 ke fokus F1 dibanding dengan T1 ke direktris. Di sini direktrisnya ada T1 aksen. Nah, ini berarti sama dengan T1 F1, jarak T1 ke F1 dibandingkan dengan jarak T1 ke T1 aksen. Ini kan sama dengan jarak P ke D. Ini sama kan?
Nah, berarti aku bisa tulis di sini itu PD. P gede sama dengan eksentrisitas. Nah, ini selanjutnya kita bisa kalikan silang. Di sini aku kalikan silang berarti T1F1 sama dengan E kali PD. T1F1 sama dengan E. Nah, PD tadi kan di awal tadi udah diketahui bahwa PD itu sama dengan A per E. Ini aku tulis dulu ya, maaf tadi lupa. PD itu A per E. Jadi udah ada di awal waktu kita mencari persamaan direktris. Jadi di sini aku tulis A per E. Nah, ini kita bisa coret eksentrisitasnya. Nah, berarti T1, jarak T1 ke F1 itu sama dengan A. Nah, selanjutnya kita akan, karena kita akan mencari hubungan A, B, dan E, kita gunakan segitiga ini. Nah, ini kan membentuk segitiga. Nah, aku gambarin di sini aja biar lebih jelas. Oke. Di sini P, di sini F1, di sini T1. Nah, tadi sudah diketahui T1 ke F1 itu A, berarti di sini A. Nah, ini juga diketahui dari T1 ke P itu B, lalu P ke F1 itu C. Nah, di sini kita bisa gunain Pitagoras. Kita gunain Pitagoras. Teorema Pitagoras. Yang mana berarti C kuadrat, ini kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Di sini berarti PF1 kuadrat sama dengan A-nya T1 ke F1 kuadrat plus B-nya T1 ke P kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari, karena kita hanya mencari A dan B lalu E saja, jadi kita ubah ke bentuk A, B, dan E. Yang mana berarti kita bisa gunakan seperti ini. T1 P, ini kan B toh. Ini B sama dengan, kalau B berarti PF1-nya ini dikurangin sama A. T1F1 kuadrat seperti ini. Nah, ini kan berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, balik lagi seperti itu tadi. Nah, di sini B kuadrat A kuadrat sama min C. C tadi udah diketahui. Apa berarti? A kali E atau E kali A kuadrat. Nah, di sini berarti bisa dijabarin dong. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min E. Kayak gini. E kuadrat otomatis ya. Nah, coba kalian hitung lagi. Pasti jawabannya Jadi, hubungan A, B, dan E kita bisa peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Di sini aku tulis di sebelah sini. B kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari persamaan umum dari modal yang udah kita dapat tadi semuanya.
Oke, langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu menemukan persamaan umumnya. Di sini kita misalkan ada titik K. Di sini aku udah bikin titik K. Titik K itu berada pada elips. Misal K berada pada elips titik K dengan koordinat XK, YK. Nah, lalu kita juga punya titik M1 yang koordinatnya tadi alpha plus C, beta. Alpha plus C, beta. Nah, lalu ada juga K, jarak K ke K aksen itu sama dengan jarak K ke directrix. Yang mana titik K aksen yaitu ini tadi udah diketahui kalau dia kan berada pada garis direktris ya, berarti aksisnya dia alfa plus A per E, dia masih sama, ordinatnya itu YK. Nah, seperti ini. Kita udah punya modal titik F1, jarak K ke direktris, dan juga koordinat titik K dan koordinat K aksen. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita kembali ke eksentrisitas tadi awal. Eksentrisitas tadi berarti F1 ke K, jarak F1 ke K, itu dibandingkan dengan jarak K ke direktris atau K ke K aksen, itu sama dengan eksentrisitas. Jadi jarak K ke fokus ini loh, jarak K ke fokus, tapi aku tulisnya fokus ke kartunya aja, udah sama aja. Nah, kita bisa kalikan silang. Kita kalikan silang berarti F1 K sama dengan E kali K aksen. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa gunain jarak titik ke titik. Jarak titik F1 ke K dan juga jarak titik K ke K aksen. Kita bisa tuliskan di sini. Kita bisa gunain rumus ini. X K min X F1 kuadrat plus YK min YL1 kuadrat sama dengan, nah karena K ke K aksen itu juga jarak antar titik, berarti kita gunain rumus yang sama. Berarti X K aksen min X K kuadrat ditambah YK aksen kurangin YK kuadrat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal substitusikan aja model yang di awal ini tadi. Kita tinggal substitusi, berarti XK ini masih tetap XK min, berarti berapa? XK min XX1 tadi itu ini A plus C kuadrat. Ini juga kuadrat. Nah, seperti ini. Plus YK-nya masih sama YK min YF1-nya beta kuadrat. Sama dengan ini XK aksennya, berarti XK aksennya ini kan tadi alfa plus A per E min XK kuadrat plus Y aksennya, YK aksennya masih sama, YK aksen itu YK min YK kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan operasikan terlebih dahulu. Oh, sorry, ini kurang E ya, teman-teman. Ini E. Di sini, jangan lupa kan turun dari sini. Nah, selanjutnya kita bisa operasikan dan juga kita kuadratkan kedua sisi. Jadi, XK min alfa plus C kuadrat plus YK min B
kuadrat sama dengan E kuadrat kali alfa plus A per E min XK kuadrat. Nah, YK min YK kan sama dengan 0. 0 dikuadratkan juga 0. Jadi kita nggak perlu tulis. Nah, kalau udah gini, sekarang kita tinggal operasikan aja. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Seperti ini. Kita kalikan dulu, kita kalikan awan-awan jadi XK min alfa, ini negatifnya maksudnya, berarti min P ini kuadrat. Plus YK min B kuadrat sama dengan E kuadrat alfa plus A per E min XK kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti XK ini aku asosiatifkan min C kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan E kuadrat. Ini aku ubah jadi XK min alfa ini terus min A per E kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita operasikan lagi. Jadi langkah selanjutnya yaitu setelah dioperasikan, maka ketemu XK min A kuadrat min 2C terus XK min alfa, sorry ini alfa ya. Min alfa seperti ini. Min alfa plus C kuadrat plus ini jangan lupa YK min B kuadrat sama dengan ini aku tulis di sini yang luas sebelah sini berarti E kuadrat XK min A kuadrat min 2 kali A per E XK min alfa terus min alfa kuadrat per E kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya aku akan tulis di atas ini. Izin menghapus. Tadi yang sebelah sini ya. Lanjutannya. Hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Berarti XK min alfa kuadrat, ini kita belah depan, plus YK min B kuadrat. Lalu, ini aku taruh di sini, min 2C XK min alfa. Ini dikuadratkan. Oh, enggak. Berarti di plus C. Nah, ini sama dengan, nah, bagian sini aku sederhanain lagi. Berarti, di sini E kuadrat XK min alfa kuadrat, lalu min 2 AE XK min alfa plus A kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya di sini aku mau operasiin lagi. Jadi ini kan AE dan C itu sama ini. Di awal tadi kita tahu kalau C itu sama dengan EA atau AE. Berarti kita bisa coret ini. Nah, sekarang kita oke, setelah itu berarti XK min alfa kuadrat ini min E kuadrat, sorry, XK min alfa kuadrat plus YK min B kuadrat itu sama dengan alfa kuadrat min C kuadrat. Nah, udah ketemu seperti ini dari persamaan ini, berarti langkah selanjutnya yaitu kita kelompokkan. Jadi 1 min E kuadrat sama dengan
XK min alfa plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengubah C menjadi persamaan EA itu tadi. C kan tadi sama dengan EA. Kita substitusikan C itu sama dengan EA. Jadi di sini 1 min E kuadrat. Sorry, ini harusnya ada kuadratnya. Jadi XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min EA kuadrat. Nah, selanjutnya kita operasikan lagi 1 min E kuadrat kali XK min alfa kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan A kuadrat min E kuadrat A kuadrat. Oke, langkah selanjutnya kita bisa ubah ruas ini menjadi lebih sederhana. Kita sederhanain dulu. Kita kelompokkan dulu. Jadi, sini 1 min E kuadrat ini masih tetap XK min alfa kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 1 min E sorry A kuadrat 1 min E kuadrat seperti ini. Nah, selanjutnya aku hapus ini dulu, hapus bawah tadi. Di sini hapus. Oke, selanjutnya di sini aku ingin kedua ruasnya aku bagi dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Berarti di sini 1 min E kuadrat per A kuadrat 1 min E kuadrat. Ini juga ada XK min alfa kuadrat. Seperti ini ditambahkan dengan YK min B kuadrat per A kuadrat 1 min E kuadrat. Seperti ini. Lalu A kuadrat 1 min E kuadrat per A kuadrat 1 min E kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa coret. Ini kan sama. Lalu ini juga. Nah, hasilnya 1. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Itu kan sama dengan B kuadrat. Kita bisa tuliskan B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini ketika K dijalankan, maka ketemulah persamaan umum elips. Jadi di sini aku tulis di atasnya aja. Ketika K dijalankan, jadi ketika titik K dijalankan, maka persamaan ini menjadi X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Jadi, inilah persamaan umum dari elips. Ini. Ini hapus. Nah, jadi dengan langkah tadi kita bisa menemukan persamaan umum elips yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan umum dari elips. Oke, tadi kan kita udah nemuin persamaan umum elips. Nah, ternyata persamaan umum elips itu ada dua macam. Ada di pusatnya alfa, beta dan juga ada di pusat 0,0. Nah,
tadi kita udah mencari di pusatnya alfa, beta. Di sini aku tulis ulang aja persamaan umum elips di alfa, beta. Persamaan umum elips di pusat alfa, beta. Nah, tadi bagaimana rumusnya? X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tuh sifatnya dia itu sumbu-sumbu simetrinya itu sejajar. Jadi sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat. Sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat. Kalau ini dia elips horizontal. Dengan ketentuan A lebih besar dari B. Nah, selanjutnya, jika A kurang dari B, nih, jika A kurang dari B, maka X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan elips vertikal. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya persamaan umum elips di pusat 0,0. Persamaan umum elips di pusat 0,0. Nah, bagaimana sih persamaannya? Jadi, persamaannya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kalau elipsnya bentuknya horizontal. Elips horizontal. Nah, seperti ini. Selanjutnya, lagi-lagi ini ketika A-nya lebih dari B ya, jadi dia horizontal. Nah, selanjutnya jika A kurang dari B, maka persamaannya masih tetap sama. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tapi elipsnya bentuknya vertikal. Nah, kembali elips vertikal. Nah, seperti ini. Jadi ada dua persamaan umum elips di pusat alfa, beta, dan juga persamaan umum elips di pusat 0,0. Nah, selanjutnya kita akan bahas istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat alfa, beta. Jadi di sini aku mau jelasin istilah-istilah apa sih dan sifat-sifat yang bagaimana pada elips dengan pusat alfa, beta. Di sini yang pertama pasti ada pusat. Pusatnya tentunya alfa, beta. Nah, yang kedua ada fokus. Nah, di sini fokusnya ada ketika A lebih dari B itu fokus 1 alfa plus C, beta. Lalu fokus 2 alfa min C, beta berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Oke. Selanjutnya ketika A kurang dari B, maka fokus 1
alfa, B plus C, lalu fokus 2, alfa, B min C, berlaku C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Nah, setelah ada pusat dan juga ada fokus, selanjutnya yang ketiga yaitu ada eksentrisitas. Nah, di sini juga dibagi lagi dua. Jadi ketika A lebih dari B, itu eksentrisitasnya C per A. Nah, kalau A-nya itu kurang dari B, maka eksentrisitasnya itu B per A. Sorry. C per B. Seperti ini. Nah, setelah ada eksentrisitas, ada juga direktrix. Nah, kalau direktrix ini juga dibagi ketika A-nya itu lebih dari B, itu D1-nya sama dengan X sama dengan alfa plus A per E. Sedangkan D2-nya yaitu Y sama dengan X plus alfa per E. Ini negatif. Oke, seperti ini. Nah, ketika A-nya kurang dari B, maka D1-nya yaitu Y sama dengan beta plus A per E. Sedangkan direktrix 2-nya yaitu X sama dengan Y min A per E. Nah, seperti ini. Oke, setelah menemukan pusat, fokus, eksentrisitas, direktrix, lalu selanjutnya ada sumbu simetri, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang mana mereka adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini juga dibagi jadi dua lagi ketika A lebih dari B, yaitu sumbu X-nya itu sumbu panjang. Sedangkan sumbu Y-nya sumbu pendek. Nah, seperti ini. Ketika A kurang dari B, maka kebalikannya. Jadi, ketika A kurang dari B, sumbu X-nya itu sumbu pendek. Sedangkan sumbu Y-nya sumbu panjang. Jadi, di sini sumbu X-nya itu sumbu pendek. Sedangkan sumbu Y-nya itu sumbu panjang. Oke, udah. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu latus rectum. Ada yang namanya latus rectum. Nah, latus rectum ini terjadi ketika sumbu X-nya itu sumbu panjang, maka X itu sama dengan alfa plus C, dan juga X itu sama dengan alfa min C. Oke, ketika sumbu Y-nya itu sumbu panjang, maka Y itu sama dengan beta plus C, dan Y sama dengan beta min C. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, ada pusat, fokus, eksentrisitas, direktrix, sumbu simetri, latus rectum. Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting itu adalah titik puncak. Jadi, pada elips ini ada 4 titik puncak, yang mana itu ada di sini alfa plus A, beta, terus juga ada, aku tulis di sini aja,
alfa min A, koma beta, terus ada alfa, koma beta plus B, ada juga alfa, koma beta min B. Nah, seperti ini. Jadi, di sini ada 7 istilah dan sifat pada elips dengan pusat alfa, beta. Ada pusatnya, ada fokusnya, eksentrisitas, direktrix, tumbuh simetri, latus rectum, dan juga titik puncak. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kan kita udah belajar mulai dari definisi, istilah pada elips juga, terus juga kita udah cari persamaan umum. Nah, terus ini juga udah mengetahui istilah dan sifat-sifat dengan pusatnya itu alfa, beta. Nah, sekarang kita akan lanjut ke latihan soal. Ini menghapus ya. Nah, jadi di sini ada soal diketahui elips dengan bersamaan 100 x min 1 kuadrat plus 36 y min 2 kuadrat sama dengan 225. Nah, tentukanlah A, koordinat titik pusat, titik puncak, titik fokus, B, panjang dari sumbu panjang dan sumbu pendek, C, eksentrisitas dan persamaan direktris. Kemudian gambarkanlah sketsa elips tersebut. Nah, langsung aja kita selesaikan. Yang pertama, di sini kita bisa menyederhanakan dari persamaan di atas, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan 225 agar terbentuk persamaan umumnya. Jadi di sini berarti ini langsung aja 225, 225, 225. Nah, di sini berarti kita sederhanain lagi menjadi ke persamaan umum. Di sini terus y min 2 kuadrat per 25 per 4 sama dengan 225 per 225 itu 1. Nah, kalau seperti ini berarti udah sesuai dengan persamaan umumnya. Di sini berarti A-nya, alfanya itu 1, betanya itu 2, dan A kuadratnya itu 9 per 4, B kuadratnya yaitu 25 per 4. Nah, karena A kuadratnya itu 9 per 4, berarti A-nya 3 per 2. Sedangkan B-nya, B kuadratnya kan 25 per 4, jadi B-nya itu 5 per 2. Nah, kita bisa simpulkan A dan B ini berarti A itu lebih kecil daripada B. Nah, kalau seperti ini, berarti elips ini itu horizontal. Elips ini itu vertikal. Karena A-nya kurang dari B. Nah, selanjutnya, karena elips ini vertikal, maka berlaku hubungan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Nah, karena kita udah tahu elipsnya vertikal, sekarang kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Di sini diminta koordinat titik pusat. Titik pusat itu berarti titik pusat itu kan alfa, beta. Berarti ini 1,2 titik pusatnya. Nah, lalu yang diminta titik puncak. Titik puncak. Di sini titik puncaknya ada 4. Kalau tidak terlihat seperti ini, akan saya tuliskan di sini terlebih dahulu. Titik puncak. Titik puncaknya ada alfa plus A, beta. Terus ada juga alfa min A, beta. Terus juga ada alfa, beta plus B. Ada juga alfa, beta min C. Nah, di sini alfanya tadi 1. Ditambah A-nya 3 per 2. Nah, betanya itu 2. Selanjutnya,
alfa min A. Alfanya tadi 1, min A-nya 3/2, betanya 2. Nah, alfanya tadi 1, betanya 2, B-nya 5/2. Seperti ini. Lalu alfanya 1, B-nya 2, betanya 2 maksudnya. Betanya 2, B-nya 5/2. Oke. Jadi, titik puncaknya ada 1 plus 3/2,2, 1 min 3/2,2, 1,2 plus 5/2, 1,2 min 5/2. Nah, selanjutnya kita mencari titik fokus. Titik fokus aku tuliskan di sebelah sini. Titik fokus. Nah, titik fokus itu kalau vertikal berarti titik fokusnya di sini saja. Titik fokus 1 itu berarti alfa koma berarti alfa koma beta plus c. Sedangkan titik fokus yang kedua berarti alfa koma beta min c. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal substitusikan. Alfanya tadi 1, betanya tadi 2, c-nya kita bisa mencari dari hubungan ini tadi. Nah, karena ini kita langsung ada substitusi, B-nya 5/2 kuadrat. Nah, 5/2 kuadrat tadi kan udah loh di sini. 5/2 kuadrat berarti 25/4 dikurangin A kuadratnya juga udah ada 9/4. Berarti 25/4 dikurangi 9/4 sama dengan 16/4. Nah, 16/4 itu sama dengan 4. Berarti C-nya itu 2 karena C kuadrat itu 4, berarti C-nya 2. Di sini berarti 2 plus 2. Nah, selanjutnya alfa 1, betanya 2, C-nya 2, berarti ini 2. Berarti di sini langsung aja aku tulis 1 plus 1,4 dan 1,0. Jadi, bisa disimpulkan untuk pertanyaan A, koordinat titik pusatnya itu 1,2, sedangkan koordinat titik puncaknya ada 4, yaitu 1 plus 3/2,2, 1 min 3/2,2, 1,2 plus 5/2, 1,2 min 5/2. Nah, selanjutnya koordinat titik fokusnya juga ada 2, ada 1,4 dan 1,0. Oke, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, izin menghapus bagian sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari sumbu panjang. Karena kita tahu elipsnya vertikal, maka sumbu panjang elipsnya di elips vertikal yaitu sumbu Y, yang mana ini berarti 2B. Nah, kalau 2B berarti kita tinggal substitusikan aja. 2 kali B, 5/2. Berarti 5 kita coret. Nah, berarti sumbu panjangnya itu 5. Nah, sedangkan sumbu pendeknya kebalikannya, berarti sumbu pendek pada elips vertikal yaitu di sumbu X-nya. Nah, ini berarti panjangnya 2A. 2, A-nya 3/2. Jadi 3. Jadi panjang sumbu panjang yaitu 5 dan panjang sumbu pendek yaitu 3. Jadi pertanyaan A dan B telah terjawab. Selanjutnya kita akan mencari eksentrisitasnya. Nah, ini eksentrisitas. Izin menghapus. Nah, kalau eksentrisitas pada elips vertikal berarti
eksentrisitas pada elips vertikal yaitu C per B. Eksentrisitasnya C per B. Dimana C-nya tadi itu 2 ya. C-nya tadi itu 2. Berarti kita tinggal substitusikan aja. 2 per berapa? B-nya tadi 5 per 2. Ini kan sama aja kayak 2 kali 2 per 5. Jadi eksentrisitasnya 4 per 5. Jadi eksentrisitasnya 4 per 5. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari persamaan direktrisnya. Di sini aku tulis direktris. Nah, kalau untuk mencari persamaan direktris di elips vertikal, berarti rumusnya yaitu persamaan direktrisnya sekarang berarti pada elips vertikal B1-nya yaitu Y sama dengan B plus Nah, berarti persamaan direktris pada elips vertikal rumusnya yaitu B1-nya Y sama dengan beta plus B per E. Nah, berarti kita tinggal substitusikan saja. Betanya tadi 2, lalu B-nya 5 per 2, terus 5 per 2, per E-nya tadi dapat 4 per 5. Nah, ini kita tinggal hitung aja. 2 plus, jadi seperti 5 per 2 kali 5 per 4. 2 plus 25 per 8. Kita bisa hitung aja, berarti 8 kali 16 plus 25 41 per 8. Nah, jadi ini langsung aja aku tulis di sini 41 per 8. Nah, selanjutnya dihapus, cari D2 nya yaitu X sama dengan Y plus B per E sama dengan Y nya berarti tadi 41 per 8 ditambah 5 per 2 per 4 per 5. Oke, seperti ini. Temu 41 per 8. Nah, untuk garis direktris yang kedua, persamaan garis direktris yang kedua yaitu Y sama dengan beta min B per E sama dengan 2 min 5 per 2 per 4 per 5. Jadi kita hitung dulu. Ini 2 min sama aja kayak tadi, berarti 25 per 8. Kita kasih tahu 16 min 25. 9 berarti negatif 9 per 8. Oke. Nah, pertanyaan dari ABC sudah terjawab nih. Sekarang kita bisa gambar sketsa elips itu tadi. Izin hapus dulu. Oke, jadi kita akan gambarkan sketsa elips dari persamaan ini tadi. Tadi kan sudah didapat direktriksnya, D1-nya 41 per 8, D2-nya min 9 per 8. Terus di sini ada titik pusat dan di sini titik puncaknya. Jadi kita bisa mulai dengan menggambar koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Ini aku gambar sini. Terus di sini ada X. Nah, lalu diketahui bahwa titik pusatnya ada di 1,2. Ini titik pusat. Nah, setelah di titik pusat ini ada titik fokus di sini.
di sini ada titik fokus juga. Nah, di sini ada titik puncak dan di sini juga ada titik puncak. Titik puncak yang di sini yaitu titik ini 1,5 ini 2. Nah, lalu aku tulis di sebelah sini aja. Nah, yang sini itu 1,5 per 2 plus 2. Nah, titik puncaknya juga ada di sebelah sini. Yang ini itu 1 plus 3 per 2,2. Nah, di sini itu ada 1 min 3 per 2,2. Nah, di sini kita tinggal gambar elipsnya aja. Nah, seperti ini. Di sketsa aja. Nah, setelah itu ada garis direktris. Misalkan di sini ada garis direktris. Ini garis direktrisnya. Garis D1 yaitu 41 per 8. Sedangkan di sebelah sini ada garis direktris juga. Garis D2 sama dengan negatif 9 per 8. Oke, jadi seperti inilah sketsa grafik, sketsa elipsnya. Seperti ini. Oke. Jadi untuk pertanyaan A, B, C sudah terjawab dan juga kita sudah menggambarkan sketsa elipsnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila apa yang saya tulis dan saya ucapkan berbeda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan juga ketika saya menuliskan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.